He's after us again. Good morning, Mr. Olivetti. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Kembali lagi bersama saya, Asgar Bro, yang akan menemani waktu rebahan kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada video kali ini, Asgar Bro akan membahas sebuah film yang berjudul My Secret Billionaire yang rilis pada tahun 2009. Yang mana film ini menceritakan seorang pria kaya yang ditantang hidup tanpa uang sedikit pun oleh ayahnya selama 1 bulan. Kira-kira bisa nggak dia bertahan? Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang. Why the hell are you late? She said you fired your husband. Film dimulai dengan menceritakan seorang pria bernama Vero Olivetti yang mempunyai harta berlimpah. Dean berpindah pada Vero yang sedang di kantornya. Dia terlihat serius dengan asistennya bernama Lawrence, yang mana Vero agak sedikit pusing bahwa ia harus membeli saham lagi sebanyak $500.000 agar perusahaannya tetap stabil. Atas keberhasilannya, Vero mengadakan pesta dan bersenang-senang dengan banyaknya perempuan cantik di sebuah kolam renang. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba datang kabar duka lewat telepon dari ibunda yang mengatakan bahwa ayah Vero sedang sakit keras. Mendengar kabar tersebut, Vero pun bergegas menuju airport untuk melihat keadaan sang ayah. Di dalam perjalanan, Vero mengingat kata-kata sang ayah yang membuatnya bisa seperti ini. Ketika sampai di kediaman sang ayah, Vero langsung terenyuh melihat kondisi sang ayah yang sedang sakit. Vero mendapatkan kabar dari ibunda bahwa dokter bilang umur ayahnya cuma dalam hitungan jam. Sang ayah pun memberikan Vero sebuah permohonan terakhir, yaitu ia meminta Vero untuk hidup tanpa uang dan semua fasilitas yang ia punya selama 30 hari. Sang ayah juga bilang bahwa identitas Vero harus dipalsukan agar dia bisa belajar bagaimana susahnya menjadi orang miskin. Meskipun tantangan dari sang ayah sangat berat, Vero pun menuruti amanat terakhir dari orang tuanya. Setelah ayahnya meninggal, Vero mulai masuk kantor dan mengatakan kepada asistennya Lawrence bahwa ia akan pergi selama 30 hari. Meskipun Lawrence sedikit melarang karena banyaknya kerjaan yang harus ia selesaikan, namun Lawrence tidak bisa mencegah keinginan seorang Vero. Saat perjalanan menuju bandara, Vero meminta supirnya untuk bertukar SIM agar identitasnya disamarkan sesuai dengan perintah sang ayah. Ketika di dalam pesawat, terlihat ada seorang pria kaya yang banyak memberi perintah terhadap salah satu pramugari. Tanpa sopan santun, si pria ini seakan-akan menganggap bahwa pramugari adalah budaknya. Pramugari yang kesal pun membalas perbuatan si pria ini sehingga membuat seluruh penumpang pesawat tertawa. Sesampainya di bandara, Vero langsung menumpang dengan truk untuk keluar dari airport. Seketika, perjalanan hidupnya langsung berubah menjadi pria miskin. Di kota, Vero berusaha mencari pekerjaan. Dia menanyakan setiap kantor ataupun toko yang membutuhkan karyawan. Tetapi karena penampilan Vero sangat sederhana, pemilik toko ragu kalau dia mau bekerja di tokonya yang kecil. Setelah seharian berjalan, Vero singgah ke sebuah bar. Ia berbincang dengan seorang perempuan yang kelihatannya tertarik dengan dia. Namun, jawaban Vero membuat si cewek tadi menjadi kesal dan meninggalkannya. Tak lama berselang, datang cewek gendut yang mengajaknya berkenalan. Di sini, si Vero menyamarkan namanya menjadi Chloan. Tanpa basa-basi, si cewek gendut bernama Vita ini langsung mengajak Vero untuk menginap di rumahnya. Dan ya, kalian pasti tahulah mau ngapain. Vero yang gak mau sama si Vita beralasan kalau dia penyuka sesama jenis. Tentu saja itu membuat Vita menjadi kesal dan menyuruh Vero untuk tidur di bawah. Karena suara dengkuran Vita sangat keras, hal itu membuat Vero susah tidur. Dia lalu keluar dan melihat teman Vita yang tertidur pulas. Sontak temannya kaget dan menuduh Vero akan melakukan sesuatu, sehingga Vero pun diusir dari rumah tersebut.
Kesialan Vero bukan hanya di situ saja. Saat menyusuri kota New York di malam hari, Vero hendak dirampok oleh kedua berandalan. Untung saja, Vero berhasil melawan dan sembunyi dari kejaran dua berandal tersebut. Tetapi, sialnya lagi, dia tidak sengaja melihat pasangan yang sedang belaem-belaem, sehingga pasangan tersebut melaporkan Vero kepada polisi. Meskipun polisi tidak menemukan bukti kalau Vero melanggar hukum, Vero tetap ditahan di dalam sel karena dicurigai sebagai orang yang akan melakukan tindak pidana. Di sana, Vero termenung mengingat amanat sang ayah untuk bertahan selama 1 bulan tanpa fasilitas sedikit pun. Pagi harinya, Vero dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Di tengah perut yang sangat lapar, Vero membeli hotdog dengan harga 50 sen. Padahal harganya satu porsi adalah $2. Nah, di sini si penjual hotdog yang bernama Angelo berbaik hati memberikannya hotdog gratis sehingga Vero pun sangat mengapresiasinya dan berjanji akan membalas jasa Angelo tersebut. Kemudian, Vero pun berebutan koran di atas tong sampah dengan seorang gelandangan. Si gelandangan ini berhenti merebut koran saat Vero memberikannya uang sisa 50 sennya tadi. Dan ketika sedang fokus membaca koran, tiba-tiba Vero tidak sengaja tertabrak mobil yang sedang mundur. Namun siapa sangka si supir itu dengan baik hati mau memberikan Vero pekerjaan di tempat langganan pengirimannya. Karena pelanggannya itu sedang membutuhkan seorang supir, tentu saja Vero pun menjadi senang dan bersemangat. Dari sini kita bisa belajar bahwa di setiap musibah yang menimpa kita pasti ada hikmahnya, selama kita bersabar dan terus berusaha sebaik mungkin. Ketika tiba di rumah langganan si pengirim paket, Vero terkejut ketika tahu bahwa pemilik rumah di sana adalah si pria arogan yang ada di pesawat. Dia bernama Tuan Dapuk, seorang pengusaha kaya yang arogan dan gak pernah memikirkan perasaan orang lain. Setelah berbicara lewat interview singkat, Tuan Dapuk menerima Vero sebagai supirnya, tapi dengan catatan kalau Vero harus bisa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuan Dapuk. Di malam hari, saat Vero disuruh untuk menjadi pelayan di rumah Tuan Dapuk, Vero melihat berita yang mengabarkan kalau perusahaannya, Vero Olivetti Enterprise, berhasil mengalahkan perusahaan Stark Gamber. Tentu, hal ini membuat Vero sangat senang dan langsung menelepon Lauren, asistennya, untuk memberikan setiap karyawannya bonus sebesar $5.000. Hal tersebut membuat Lauren kaget karena menurutnya Vero adalah orang yang tidak pernah peduli dengan bawahannya. Vero yang baru saja membuka pintu kamar dibuat kaget oleh istri muda Tuan Dapuk yang bernama Kate. Dia sudah menunggunya untuk melakukan pok-pok-pok. Tidak lama berselang, Nancy, anak dari Tuan Dapuk, datang juga sehingga Kate pun bersembunyi di bawah kasur. Dan saat Nancy mulai merayu Vero, tiba-tiba Tuan Dapuk mengetuk pintu. Tanpa disangka-sangka, ternyata Tuan Dapuk adalah seorang gay yang menyukai ketampanan Vero. Di sini, Vero pun menolaknya dengan kata-kata yang baik, termasuk Kate dan Nancy. Tidak sampai di situ, bahkan anjing peliharaan Tuan Dapuk juga suka melihat ketampanan dari Vero. Kalau ada di posisi kalian, gimana nih? Istri muda dan anaknya ngajak bikin sambal. Mau diulek bareng atau malah dibuang? Tulis di komentar ya. Keesokan harinya, Vero pun mengantarkan Tuan Dapuk ke kantornya. Di sana, dia tidak sengaja bertemu dengan wanita teman dari Vita yang dia kagetkan waktu itu. Dia bernama Diana. Kelihatannya Diana ini takut ketika melihat Vero, sehingga sebagai permintaan maaf, Vero mengirimkan Diana bunga tanpa menuliskan namanya dalam bunga tersebut. Hal tersebut membuat Diana sangat senang dan juga berpikir siapa yang mengirimkannya bunga.
Tidak lama berselang, Tuan Dapuk menelpon Diana. Dia menyuruh Diana untuk mengantarkan tas Tuan Dapuk ke rumahnya. Sampai di rumah Tuan Dapuk, Vero diperintahkan untuk mengantarkan Diana pulang. Dalam perjalanan, Vero pun meminta maaf atas kejadian waktu itu. Di sini, Vero juga mengatakan kalau bunga yang ada di kantornya itu adalah pesanan Vero. Dari sini, mereka berdua pun saling mengenal dan sering jalan bersama. I was an only child and I was very sheltered. Me too. Are you married? No, I love my So father. I think Wait. What did I say? Did I say something wrong? Mereka saling menceritakan sedikit dari kisah hidup mereka masing-masing. Meskipun si Diana ini janda dan hidup bersama orang tuanya, Vero nampak tertarik dengan pribadi Diana yang mandiri. Begitu juga dengan Diana, dia tertarik dengan kepribadian Vero yang agak misterius. Beberapa hari kemudian, Vero bersantai di depan kantor melihat Nancy, anaknya Tuan Dapuk, datang. Yang mana ternyata dia menyebar fitnah kepada sang ayah bahwasanya Vero telah masuk ke kamarnya dan memaksanya untuk melakukan pengulekan. Tentu saja itu membuat Tuan Dapuk marah dan langsung memecatnya dengan cara yang kasar. Diana yang melihat Vero diperlakukan seperti itu tidak senang dan lantas menghina Tuan Dapuk sehingga Diana pun ikut dipecat. Setelah keduanya dipecat, Diana pun menawarkan Vero untuk tinggal sementara di rumahnya. Dan hal tersebutlah yang membuat Vero mulai menyukai Diana karena Dianalah yang mau menerima Vero di tengah kesusahannya saat ini. Begitu sampai di rumah orang tuanya, Diana mengungkapkan bahwa ia ingin mengajak Vero untuk tinggal di rumah. Nampak jelas kalau orang tua Diana kurang setuju dengan kehadiran Vero. Apalagi mereka tahu bahwa Vero dan Diana sudah dipecat karena Diana tidak mau lepas dari Vero. Diana pun mengajak bicara kedua orang tuanya bahwa semenjak suaminya meninggal, dia tidak bisa suka dengan seorang pria. Baru Vero lah pria yang membuatnya mampu untuk jatuh cinta lagi. Hari demi hari, hubungan Diana dan Vero makin lama makin mesra. Diana pun mengungkapkan sebuah ide untuk membuka sebuah perusahaan agensi. Dia bertanya kepada Vero apakah dengan tabungan yang ia miliki serta relasi yang lumayan banyak, bisakah mereka mempromosikan itu sampai sukses. Di sini, Vero pun menegaskan jika Diana mau mengorbankan semua tabungannya untuk membangun perusahaan bersama-sama, Vero yakin kalau perusahaan agensi ini akan sukses. Diana yang percaya akan keyakinan Vero akhirnya setuju membangun perusahaan agensi bersama-sama. Untuk merayakan bisnis bersama Vero, Diana pun melakukan ulek sambal. Namun saat ingin melanjutkannya, Diana mengatakan kalau dia tidak bisa melakukannya, sebab dia sudah mati rasa. Di sini Vero pun memaksanya agar mau menceritakan sebenarnya apa masalah yang membuat Diana jadi tertutup kepada semua laki-laki. 2 minggu berlalu, perusahaan agensi yang dibangun Diana dan Vero benar-benar maju. Di tengah keberhasilannya bersama Diana, Vero mendapatkan telepon dari Lawrence yang mengatakan jikalau saat persidangan pada hari Senin jam 9 pagi nanti Vero tidak datang, perusahaannya akan dinyatakan kalah dari Star Damper. Dari sini Vero menyadari bahwa pihak dari Star Damper sepertinya menyadap telepon si Lawrence, karena penyamarannya selama ini diketahui oleh pihak dari Star Damper. Oleh sebab itu, Vero menyuruh Lawrence untuk meneleponnya lewat handphone, dan dia meminta kepada Lawrence untuk mengirimkan jet pribadinya jam 2 pagi agar dia bisa ke California. Scene berpindah ke persidangan yang mana hakim sudah menunggu kedatangan Vero bersama Lawrence yang kelihatannya sangat gelisah. Secara tiba-tiba, Vero muncul dan membuat hakim memutuskan bahwa perusahaan Vero resmi menang dari perusahaan Star Damper. Are you Pharaoh Olivetti? Yes, Your Honor. Save your apology for Mr. Olivetti. For looking up, congratulations. Case dismissed. Setelah selesai, Vero kembali ke perusahaan Diana.
Diana nampak parah melihat Vero selalu merahasiakan sesuatu hingga tiba-tiba datang Kathy, istri muda Tuan Dafuk yang langsung mencium Vero di hadapan Diana. Jelas saja hal itu membuat Diana kesal dan langsung pergi. Sehingga Vero pun langsung mengejar Diana. Tetapi Diana sudah muak dan gak mau lagi bertemu dengan Vero. Satu minggu berlalu, kini Vero sudah sampai di hari terakhir amanat sang ayah untuk hidup miskin. Hubungannya dengan Diana nggak kunjung membaik, padahal Vero sudah berusaha menghubunginya, namun ibu Diana selalu mematikan teleponnya. Lalu Vero pun menelepon sang ibunda untuk mengatakan bahwasanya ada satu orang wanita yang membuatnya benar-benar jatuh cinta. Di sini ibu Vero pun mengatakan jikalau memang benar dia mencintai Diana, perjuangkanlah. Mendengar kata-kata dari ibunda, Vero langsung menghampiri Diana ke rumahnya. Tanpa disangka-sangka, ternyata selama ini Diana menunggu telepon dari si Vero. Dari sini terkuak bahwa ibu Diana lah yang menghalangi hubungan mereka. Tetapi karena kekuatan cinta, gak ada yang bisa membuat mereka berpisah. Untuk merayakan kembalinya Vero, Diana pun menghadiahkan dengan melakukan ulekan sambal yang sangat mesra. Sementara itu, si pengirim paket yang membantu Vero waktu itu menemui Tuan Dafuk mengatakan kalau Vero telah memberikannya uang sebesar $5.000. Dia juga memberitahu bahwa Vero, mantan supirnya, adalah seorang miliarder. Spontan saja itu membuat Tuan Dafuk dan Nancy kaget. Kembali ke Vero yang mengajak Diana ke California. Di sana Vero jujur bahwa dia adalah seorang milioner pemilik Vero Olivetti Enterprise. Awalnya Diana marah karena Vero masih saja merahasiakannya. Tetapi di sini Vero meyakinkan bahwa nanti ia tidak akan membohonginya lagi. Akhirnya Vero dan Diana pun menikah dan hidup bahagia. Termasuk orang-orang yang pernah membantu Vero, ada Angelo, si penjual hotdog yang kini punya restoran karena dibantu oleh Vero. Ada juga si pengirim paket yang kini membuka usahanya sendiri. Dari sini Vero benar-benar mewujudkan setiap kata-kata dari ayahnya, yaitu untuk menjadi orang yang bijaksana, dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian alur filmnya? Hikmah yang bisa saya ambil dari film ini adalah, mau kita kaya atau miskin, ataupun sederhana, cara untuk menikmati hidup adalah dengan cara bersyukur dan tidak henti untuk membantu sesama. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan selamat rebahan.